sura'ah. Bukanlah dikatakan sebagai orang yang kuat. Bukanlah dikatakan sebagai orang yang kuat bisura'ah, yaitu dia yang mampu bergulat. Dia yang mampu bergulat. Wa innamasy syadidu alladzi, hanya saja orang yang kuat itu alladzi yamliku, dialah yang mampu mengendalikan nafsahu, dirinya, mengendalikan dirinya indal ghadabi, ketika dia dalam keadaan marah. Ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, man kaffa ghadabahu, siapa orang yang mampu kaffa, menahan. Siapa orang yang mampu menahan ghadabahu, kemarahannya, satarallahu auratahu, maka Allah akan menutupi kekurangan dirinya. Wa qala Sulaiman bin Dawud alaihi salam, Nabi Sulaiman bin Dawud pernah mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, iyyaka wa kathratil ghadab, iyyaka wa kathratil ghadab, hindarilah, hindarilah, iyyaka, hindarilah, wa kathratil ghadab, terlalu sering marah, terlalu sering marah. Fa inna kathratahu, karena maka sesungguhnya seringnya marah, tastakhifu fu'adar rajuli al-halim, karena sering marah dapat merendahkan fu'adar rajuli, dapat merendahkan fu'adar rajuli, hati seseorang yang halim, yang bijaksana. Artinya perasaan marah yang berlebihan, perasaan marah yang berlebihan akan melemahkan kebijaksanaan, akan melemahkan kebijaksanaan seseorang dan menurunkan kehormatannya. Makanya kan dalam beberapa literatur kitab VG itu
Jangan mengambil keputusan ketika dalam keadaan terlalu bahagia, dalam keadaan terlalu susah, termasuk ketika apa? Marah. Kalau dia terlalu bahagia nanti ngentengkan. Ya tidak apa-apa, biarkan itu aja. Kenapa dia senang? Kalau terlalu susah, urusan yang kecil dibuat besar nanti. Itu. Kalau dia marah, tidak bijaksana nanti. Dia itu tidak bijaksana ketika ngambil satu keputusan. Itu maksudnya. Al-atharu dalam pendapat dalam perkataan para sahabat. Qala Al-Hasanu, berkata Al-Hasan, ya ibna Adam, wahai anak manusia, kullama ghadabta, setiap kali ghadabta engkau marah, setiap kali engkau marah, wathabata, sampai engkau melampaui batas, ini bukan wasabata, ini wawasbata, iya wawasbata, wasabta, wasabta, dan engkau, iya wasaba itu meloncat, iya melampaui batas, melampaui batas atau iya melampaui batas, melampaui batas. Wayushaku, sehingga ditakutkan, anna, wayushaku anna, apa? Ada paragraf ya, apa? Spasi. Mana? Antathiba ya. Antathiba ini. Wasbatan. Fataqa'u finnar. Wa yushaku, dan ditakutkan, ini ditakutkan, dikhawatirkan, antathiba wasbatan, akan terjadi loncatan itu, fataqa'u finnar, engkau akan terjatuh ke api neraka. Itu. Ya ibna Adam kullama ghadabta wasabta wa yushaku antathiba wasbatan fataqa'u finnar. Ditakutkan ketika kemarahan yang tidak terkontrol, ditakutkan ketika kemarahan yang tidak terkontrol akan membawa dirinya kepada tindakan yang membahayakan, koma bawahnya, yang akan merugikan dirinya, dan akan menyebabkan
kerugian dirinya berupa siksa api neraka. Wa an Dzulqarnain, dari Dzulqarnain, la taghdab, janganlah engkau marah. Fa inna syaitana la taghdab, janganlah engkau marah. Fa inna syaitana, maka sesungguhnya itu setan, agdaru ma yakunu, paling mampu menguasai, paling mampu menguasai ala ibni Adam, atas diri seorang manusia, hina yaghdibu, ketika dia marah. Koma bawahnya, artinya kemarahan merupakan pintu terbesar bagi setan atas manusia. Dalam satu hadis dikatakan al-ghadabu, farudda al-ghadaba bil qadmi, maka tolaklah, kembalikanlah kemarahan itu dengan menahan, meredam. Wasakkinhu, dan tenangkanlah itu kemarahan bita'adduti, apa ta'addud? Widat, kecintaan, kasih sayang. Tawaddud ini katanya. Tawaddud itu bisa diartikan apa? Saling perhatian. Jadi kalau mau marah, redamkan dengan itu, tenangkan dengan, ya apa mesti kayak duit. Berarti kalau di sini kita lihat seperti Imam Ali Zainal Abidin ketika dituduh apa? Mencuri uang 1000 dinar itu. Tengah sholat, ditunggui sama orang, sholat lagi, sudah jangan lama-lama sholatnya. Jangan lama-lama sholatnya. Loh ada apa katanya? Sudah jangan pura-pura. Ini kan ngambil uang anak. Apa tindakannya beliau gitu? Jangan rame-rame. Ayo ke rumah yuk. Tak kasih, tak ganti. Anak ganti uang inti yang hilang tadi itu. Padahal beliau enggak ngambil loh. Itu berarti makna dari wasakkinhu bita'adduti, dengan kasih sayang, tenangkan. Jadi justru kalau marah itu kan pintunya setan. Jadi diambil lawan katanya. Sehingga ketika orang marah disunahkan apa? Wudu. Ketika berdiri disunahkan duduk. Kalau duduk tidur miring. Berganti posisi.
Itu sih gampang ya mungkin ya. Kalau pas marah ketika berdiri, duduk. Kalau pas tengah berduduk misalnya berdiri atau dibuat tidur miring. Gitu. Sing paling sore itu pas marah sama objek yang marah ini dikasih uang dia. Dilokno, tanah. Oh ya khair ya khair. Ya wis. Ayo sini. Sini wedeni kita orang. Tapi lah mereka dikasih uang. Diantarkan, diajak ke rumahnya dikasih uang. Ini uang ente 1.000 dinar. Diterima terus ngomong apa katanya? Nah, gitu, jangan diulangi lagi. Memali sebenarnya. Jangan diulangi lagi. Wes dikei loh ya. Wanodo tidak beralasan sama sekali. Pulang dari sana berapa langkah? Dari mana kamu katanya? Dari rumahnya Fulan itu. Kenapa? Ngambil uang anak 1.000 dinar. Dia tidak tahu. Siapa itu? Tidak tahu. Itu orang yang dalam syair itu kalau masuk ke Ka'bah ada jalan untuk dia ke Ka'bah. Siapa dia? Tidak tahu. Itu kalau tidak tahu dia tidak tahu Islam. Siapa itu? Imam Ali Zainal Abidin. Kaget. La haula wala quwwata illa billah. Wah, istrinya ngabari kalau ternyata uangnya tidak dibawa. Diketok pintu lagi, dibuka. Ada apa lagi katanya? Lagi terang, apa maning sih? Nah, enggak. Ada apa lagi katanya? Ada apa lagi? Minta maaf Mama Ali gini. Ternyata kamu tidak nyuri, aku yang salah. Kamu minta maaf gini. Aku sudah memaafkan kamu mulai kamu pertama kali marah di masjid itu. Ini anak kembalikan. Terima. Sesuatu yang sudah keluar dari keluarga Rasulullah tidak akan pernah kembali. Allahu Akbar. Paham? Sesuatu yang sudah keluar dari keluarga Rasulullah tidak akan pernah kembali lagi masuk dalamnya. Yang diberikan kepada orang lain. Tidak ono cerita yang undat. Itu siapa itu? Suruh duduk. Ngerti nih? Ini gini, kalau ngelihat cerita itu gini. Kalau ada orang bernasabkan kepada beliau, ingat cerita ini. Kalau tidak bernasabkan kepada beliau sebagai pecinta, ya ini sifatnya orang yang dicintai. Orang yang dicintai itu, orang yang mencintai itu pasti meniru perbuatan orang yang dicintai. Dua-duanya kena ini. Bukan cuma kena kepada keluarga Rasulullah saja, atau terkena kepada muhibbinnya saja. Kalau muhibbinnya saja kena, apalagi yang bernasab ke sana. Ini yang anak baca mulai tadi itu wasakinhu bita'adduti itu yang buat yopo perilaku seperti itu gitu loh. Ya. Sehingga Habib Ahmad Muhammad Al-Muhdhar itu kalau ada orang pulang dari Tarim itu tanya, ya apa keadaan orang Tarim? Alhamdulillah Habib, majelis khair ini semuanya bagus, semuanya tidak ada masalah gini. Bukan itu yang ditanyakan katanya. Loh apa lagi? Ada sesuatu yang terjadi. Sebetulnya anak mau cerita tidak enak Habib. Loh ada apa? Fulan bin Fulan ini tidak wow, ini tuh ada sedikit pergesekan sama ini. Alhamdulillah. Loh alhamdulillah Habib. Kalau mereka tidak ada yang seperti itu, mereka tidak akan injek tanah nanti. Karena kehidupan mereka seperti malaikat. Ya ini bukan berarti ayo tukaran jangan, bukan. Lihat akhlaknya mereka itu loh. Kita ngelihat cerita seperti ini bukan cerita hulu, bukan cerita melampaui batas. Ini cerita didikan Nabi. Sahabat kan seperti itu. Sama Abi Dzar pernah eker-ekeran dengan siapa? Bilal. Kan gitu. Sampai Abi Dzar terucap omongan. Diem ente ya, anak hitam Ibnul Habasyi sakit, dia bilang gitu, tidak jawab. Datang ke Rasulullah, ya Rasul, Abi Dzar ini ngomong gini. Bukan itu, bukan Bilal, enggak. Ada orang cerita sama Rasulullah, ya Rasul, tadi di masjid itu ada Abi Dzar sama Bilal cerita gini. Bener Abi Dzar ngomong seperti itu, bener. Panggil. Dipanggil Abi Dzar sama Rasulullah. Datang Abi Dzar. Benar kamu mengatakan itu wahai Abi Dzar katanya. Benar ya Rasul. Ya Rasul, apa katanya Nabi? Di hatimu ini masih ada bentuk-bentuk kejahiliaan. Kaget. Langsung datangi Bilal.
Aku minta maaf, aku sudah maafkan kamu semuanya. Aku tidak akan selesai untuk minta maaf kepada kamu kecuali setelah ente tempelkan kakimu di atas pipiku ini. Berada di tanah gini Nabi Dar. Jangan laksanakan sekarang. Diinjak ini. Baru dirangkul. Nah ini kan akhlaknya lah. Sahabat. Turun menurun kepada tabi'in. Kepada tabi'in. Maka cerita-cerita seperti ini bukan sesuatu yang hulu. Bukan yang melampaui batas. Ini bayangkan ini. Kalau misalnya ya. Buat kemarahan itu dengan itu meredam. Mungkin ya. Tapi yang buat tenang. Jangan buat itu semakin menyala itu kemarahan. Dengan apa? Ente kasih kebaikan sama orang. Bosannya kita orang, kalau ada orang marahi kamu, ente beri uang. Kalau orang muji, dikasih uang, normal. Allahu Akbar. Waqala Ja'far bin Muhammad. Ja'far bin Muhammad siapa? Tahu? Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Bagir. Al-ghadabu miftahu kulli syarrin. Kemarahan itu merupakan kunci atau sumber dari segala keburukan. Nah itu. Wa qala ba'dul ansar, berkata sebagian sahabat Ansor, Ra'sul humqa al-hiddatu, hiddah al-ghadab. Kemudian waqaiduhu al-hiddatu apa sembrono? Sembrono. Waqaidatuhu al-ghadab. Goid apa goid? Panglimanya, yang mimpinnya adalah kemarahan. Kemudian wasukutu an jawabil ahmak, wasukutu diem untuk tidak menjawab orang yang bodoh, jawabuhu itulah jawabannya. Jadi kalau ada orang ngomong belakrak, ya jangan dijawab ya. Itu. Justru ente tidak jawab itu jawabannya. Ada orang nyanyi maki ente, jawabannya apa? Ya jangan jawabi. Kalau dibalik gini, tidak jawabi pernyataan yang penuh kebodohan, itulah jawabannya. Jawaban dari segala pernyataan yang bodoh jangan dijawab. Ya silakan. Dilokno kok wis geneno. Aja jawab. Karena kalau itu jawabi tambah jadi. Orang itu ketika dia marah kepada subjeknya sini, kepada objeknya ini, itu diharapkan satu, apa sih? Responnya dia. Kalau dia ada respon dengan marah juga, itu yang diharapkan memang. Tapi kalau tidak ada respon, pukulan. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Ayo baca. Mana?